Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Kita jumpa kembali di hari Sabtu di akhir pekan ke pelajaran PLH ya. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk yang minggu ini, bagi yang belum mengumpulkan tugas PLH minggu lalu, ada tugas di halaman uji kompetensi di halaman 97, segera dikumpulkan ya. Yang belum, karena yang sudah Ibu kasih nilai. Yang belum, tetap mengumpulkan untuk di minggu ini. Oke, sekarang untuk minggu ini, materi dan pelajarannya tentang jenis-jenis bencana alam di halaman 98. Nanti tugasnya boleh dikumpulkan, yang sempat mengerjakan hari ini silahkan dikumpulkan, yang mengumpulkan minggu depan juga silahkan. Oke. Nah, kita masuk ke jenis-jenis bencana alam. Ini kita namanya bencana alam itu banyak yang terjadi di Indonesia. Kita mulai pelajarannya ya. Nah, ada juga namanya bencana banyak, ada jenis 2341 jenis bencana. Ada namanya gempa bumi, erupsi gunung, banjir, kemudian ada tanah longsor dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis bencana alam yang ada di Indonesia. Ini sekitar data-datanya bisa kalian lihat di tahun 2016 dan 2017. Jumlah bencananya ada 4,7%, kemudian korban meninggal ada 36%, rumah rusak 8%, korban menderita dan mengungsi ada 9%. Itu di tahun 2016 dan 2017. Nah, ada juga namanya bencana puting beliung, angin puting beliung itu adalah bencana alam. Besarnya jumlah bencana di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Ya, Indonesia telah membangun sistem penanggulangan bencana. Sudahkah Anda siap menghadapi ancaman bencana? Kita juga tidak bisa tenang-tenang dalam hidup kita sekitar kita. Banyak ya bencana alam bisa kita terjadi banjir, walaupun di Palembang itu jarang di tempat kalian, tapi di daerah-daerah kita juga ada banyak yang mengalami banjir, kebakaran hutan, itu adalah bencana-bencana alam. Oke. Nah, yang pertama banjir. Bencana ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan serapan tanah. Cara menghadapi bencana banjir. Jika terjadi banjir, segeralah beranjak ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. 3. Amankan barang berharga di rumah Anda. Ini cara menghadapi bencana banjir. 4. Matikan semua jaringan listrik agar jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas air. 5. Jangan berjalan di arus air karena dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Bila terpaksa berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Menggunakan tongkat untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Ya. Kemudian jangan mengemudi mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu anak-anak cara menghadapi bencana banjir, ya. Kemudian tanah longsor. Bencana ini sering kali dipicu oleh curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang labil, sangat mudah mengalami longsor, dan mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang berada di posisi lebih rendah. Tanah longsor juga dapat dipicu oleh getaran gempa hingga merontokkan struktur tanah di atas. Nah, itu adalah akibat dari tanah longsor. Yang berikutnya adalah cara menghadapi tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi,
Apabila terdengar suara gemuruh, segera keluar cari tempat yang lapang dan tanpa penghalang. Perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah kalian. Ikuti instruksi evakuasi dari pihak yang berwenang. Ikuti aja. Kalau misalnya sudah ada instruksi, suruh naik, suruh pindah, suruh naik ke mobil atau pindah keluar dari rumah, ikuti aja. Ya. Jangan egois. Nah, ada juga namanya bencana letusan gunung berapi. Bencana ini merupakan keluarnya materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, bebatuan, lahar panas, dan magma. Cara menghadapi letusan gunung Merapi. Perhatikan arah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi terkait dengan perkembangan aktivitas gunung berapi. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Mengetahui jalur evakuasi dari shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Persiapkan dukungan logistik, makanan siap saji dan minuman, lampu senter, baterai cadangan, uang tunai secukupnya, obat-obatan khusus sesuai pemakaian. Nah, untuk di sekitar kita, misalnya Palembang ini jauh dari pegunungan, tapi misalnya suatu saat kalian pas lagi jalan-jalan atau rekreasi ke pegunungan, pas lagi mengalami letusan gunung, bisa kalian pelajari apa yang bisa dihadapi dan dilakukan saat gunung lagi meletus, ya. Nah, gempa bumi. Gempa bumi merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi atau patahan aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Getaran gempa bumi tidak membunuh. Yang membunuh adalah benda atau bangunan yang roboh akibat tidak tahan getaran atau fondasi buruk. Hal lainnya karena kebakaran atau tertimbun longsor yang disebabkan getaran. Nah, itu gempa bumi ya. Akibatnya apa, anak-anak bisa dipelajari di buku kalian juga. Di halaman 100. Cara menghadapi gempa bumi. Utamakan keselamatan diri, bukan barang aja. Nanti pas ada gempa, HP-ku, uangku, laptopku, ya. Tapi keselamatan diri dulu. Lari secepat mungkin keluar ruangan atau rumah. Mencari tempat berlindung, melindungi bagian vital khususnya kepala. Ya, carilah tanah lapang. Jauhi peralatan rumah tangga yang mungkin akan jatuh. Waspada terhadap runtuhan batu dan tanah longsor. Segera berlari ke daratan yang lebih tinggi dan waspada gempa susulan. Masih tetap waspada karena kita nggak tahu sudah gempa, dikira selesai, padahal masih ada gempa susulan berikutnya. Tetap berlindung ya. Tsunami itu bisa juga kalian baca di halaman 98 nomor 3. Bagi penduduk di wilayah pantai atau pinggir laut, gempa bumi dari arah laut berpotensi dan merupakan petanda umum terjadinya tsunami. Bencana ini merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Nah, itu tsunami. Biasanya yang tinggal di daerah sekitar pantai. Cara menghadapinya, menyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Biasanya ada berita itu, nyalakan radio atau TV. Cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi. Jauhi pantai, waspada apabila terjadi air surut. Kemudian utamakan keselamatan, bukan barang-barang Anda. Ya, lari dulu untuk menyelamatkan diri kalian, baru memikirkan barang-barang. Ya anak-anak.
Nah, kebakaran hutan juga bisa terjadi di bencana alam. Merupakan bencana yang dapat terjadi karena sengaja atau secara langsung dilakukan. Bencana ini sering menyebabkan asap yang dapat mengganggu aktivitas. Cara menghadapi kebakaran hutan, melakukan penyemprotan air. Jika api dari kebakaran berskala luas dan besar, kita dapat melokalisasi api dengan membakar daerah sekitar kebakaran. Melakukan penyemprotan air secara merata dari udara yang biasa kalian lihat di pesawat-pesawat bawah air ya. Kemudian membuat hujan buatan. Itu cara menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian air puting beliung, angin puting beliung. Bencana ini merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 63 km per jam, sehingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu yang singkat. Dia berputar di situ aja, tapi kalau di situ ada mobil, ada rumah, semua akan berputar. Ya, anak-anak itu namanya angin puting beliung. Cara menghadapinya, tetap berada di tempat yang perlindungan yang aman, lindungi kepala dan tubuh Anda ya dari benda-benda yang berat, kemudian segera menjauh dari angin puting beliung itu, jangan malah videokan. Cuman cari tempat berlindung yang kokoh, hindari bangunan-bangunan tinggi, misalnya tiang listrik, pohon, atau papan reklame. Ya. Nah, sekarang kita bencana kekeringan itu juga adalah bencana alam. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat pada kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok atau lingkungan. Nah, ini adalah merupakan bencana alam juga. Kalau kekeringan namanya kemarau. Cara menghadapinya menanam banyak pohon, membuat bendungan, atau dengan cara menghemat air. Sudah tahu mau masuk ke musim kemarau, kita harus menghemat air supaya tidak mengalami kekeringan. Nah, oke anak-anak, itu aja beberapa jenis-jenis bencana alam yang ada di sekitar kita, yang ada di Indonesia, khususnya negara Indonesia. Bisa kalian pelajari itu di halaman 98 sampai halaman 102. Nah, itu bisa kalian garis bawahi yang penting dan singkat. Kemudian ada uji kompetensi. Ada uji kompetensi di halaman 102, 5 soal, itu kerjakan di buku tulis kalian. Kerjakan di buku tulis soalnya, kemudian jawabannya. Ya, tulis di buku tulis. Yang bisa menyelesaikan hari ini silakan dikumpul, yang tidak bisa juga minggu depan. Tapi yang hari ini berarti mengumpulkan tugas yang minggu kemarin belum dikerjakan. Oke anak-anak, itu saja materi kita PLH pada hari ini. Ibu akhiri dengan doa penutup, doa setelah belajar ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat belajar.